Ya, untuk mengetahui lebih detail jalannya persidangan dan pasca persidangan, kita akan tersambung dengan rekan Esra Ambarita yang berada di PN Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Esra, silakan dengan update terbaru, seperti apa? Ya, selamat sore Yuda dan juga pemirsa. Baru saja tadi persidangan untuk Hasto Kristianto ini sudah dilakukan di Tipikor Jakarta Pusat dan sudah selesai. Namun kami akan sampaikan isi rangkuman bahwa hari ini telah dilakukan dari persidangan lanjutan, di mana ini merupakan pemeriksaan atau agendanya adalah pemeriksaan ketiga saksi. Ini artinya sudah ada 7 saksi yang diperiksa, ditambah dengan hari ini ada 3 saksi. Adapun 3 saksi yang tadi diperiksa mengenai keterkaitan dalam kasus Hasto ataupun dalam kasus suap dan gratifikasi kasus Harun Masiku, yakni bisa kami jabarkan bahwa yang pertama adalah Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi dari Saiful Bahri, kemudian yang kedua Patrick Gerat yang merupakan staf DPP PDIP, dan yang ketiga adalah Rahmat Setiawan Tonindaya yang merupakan sekretaris dari Wahyu Setiawan. Nah, kalau kami bisa merangkum apa yang disampaikan, bahwa tadi ini tidak satupun daripada saksi ini menyebutkan ada keterkaitan dari nama terdakwa Hasto Kristianto. Meskipun demikian, dari hakim ataupun majelis hakim masih terus mendalami terkait dari betulkah mengenai apakah uang atau suap ini juga berasal dari Hasto. Karena kalau sejauh ini kita lihat semua saksi ini mengatakan bahwa hasil suap ataupun dugaan suap untuk pergantian antar waktu Harun Masiku ini uangnya berasal dari pada Harun Masiku. Nah, hal itu tadi juga diperkuat dari pernyataan kuasa hukum dari terdakwa Hasto Kristianto menyatakan bahwa memohoni majelis hakim apabila memang tidak ada keterlibatan dari Hasto dalam hal ini, meminta agar Hasto segera dibebaskan. Bahkan menariknya mengenai frasa soal perintah ibu juga ini disinggung. Namun tadi dari Roni Talapesi yang merupakan salah satu kuasa hukum Hasto menyatakan bahwa ini tidak ada atau menampik bahwa ini berkaitan namanya dengan Megawati Soekarno Putri yang merupakan ketua umum PDIP, karena kita ketahui bahwa salah satu saksi ini sempat menyatakan bahwa kemarin saksi menyatakan bahwa ada frasa perintah ibu. Nah, ini menjadi hal menarik sekali. Namun ini sekali lagi dari pihak Hasto menampik, membantah dan mengatakan bahwa saksi tersebut memang suka mencatut nama atau asal menyebut nama terkait dari keterangan saksinya ini. Nah, tentunya keterangan saksi masih akan terus digali lebih lanjutnya untuk melihat betulkah dakwaan ini sama yang disampaikan oleh jaksa KPK. Mengingat kemarin sudah ada 4 saksi dan nanti akan dilanjutkan tanggal 7-8 untuk mencecar kembali terkait kasus ini. Nanti akan dihadirkan juga saksi dari pihak KPK, kemudian nanti akan terus berlanjut dengan pembuktian, mengingat dari pihak Hasto juga meminta kepada majelis hakim agar cuplikan mengenai adanya pertemuan di mana ada antara ketua KPU dan juga dari Hasto Kristianto agar langsung diputar, agar mengingat dari persidangan ini dilakukan secara transparan hingga melihat bahwa betulkah ada peranan Hasto dalam hal ini, karena kuat sekali dari pihak Hasto menyatakan bahwa ini kasusnya atau perkaranya didaur ulang, kemudian sudah bersifat inkrah dan tidak ada keterlibatan Hasto dalam hal ini. Tentunya kita masih menunggu karena memang sejauh ini persidangan masih mendengarkan keterangan saksi, dan tentunya nantinya kita akan melihat apakah ada masih fakta-fakta menarik lainnya. Namun untuk diketahui pemirsa bahwa dalam dakwaan ini Hasto diduga telah melakukan suap kepada mantan ex-komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan yang kala itu untuk memuluskan langkah dari Harun Masiku untuk melenggang ke Senayan. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Hasto ini telah melakukan penyuapan dengan total 600 juta rupiah. Atas perbuatannya dari Hasto ini melanggar pasal berkaitan dengan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999. Kembali ke Anda, Judo. Ya, Esra, satu mungkin singkat saja, Esra. Kita bicara frasa perintah ibu dan garansi saya. Anda menyebutkan tadi bahwa Roni Talapesi membantah hal ini. Tapi dari Hasto sendiri, apakah Hasto menyinggung soal frasa perintah ibu dan garansi saya ini? Adakah bantahan langsung yang keluar dari mulut Hasto? Sampai sejauh ini tidak ada bantahan langsung dari terdakwa Hasto Kristianto dan juga pemirsa. Namun dari pihak atau kubu Hasto, semua kuasa hukumnya menampik mengenai frasa ibu ini. Mengingat ini juga sangat mencuri perhatian dan menyatakan bahwa itu tidak mengarah kepada Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri, melainkan ini dari satu saksi yang merupakan sekretaris dari KPU, mantan sekretaris maksud kami, yang menjadi saksi yang menyatakan perintah ibu ini
disampaikan suka mencatut nama seseorang atau asal berbunyi sehingga tidak mengarah kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Itu yang bisa kami sampaikan, Judo. Esra, terima kasih Esra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, masih terkait ini pemirsa bahwa sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta memang kemarin kembali diwarnai kericuhan di luar ruang sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi yakni Ilham Yulianto yang merupakan sopir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan Rahmat Tony Daya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi merusak ponsel. Pertanyaannya gini, Pak Ilham ini saya bacakan lagi ya, atau dia, Pak Ilham baca. Sementara itu kuasa hukum Hasto Kristianto, Rodi Talapesi, menantang JPU untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu di gedung KPU. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah ingkrah dan didaur ulang. Pertanyaannya gini, Pak Ilham ini saya bacakan lagi ya. Sebelum saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada Pak, ada. Jadi pertanyaannya,
siapa yang masuk? Saya lupa, Pak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih dalam... Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk, kemudian beliau masuk. Pertanyaan saya sebelumnya, ada orang. Bapak bilang sampaikan ada orang. Pertanyaan saya, setelah Pak Hasto di dalam, ada yang keluar enggak? Setelah dari Pak Hasto? Jadi, ya ada. Jadi, ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin setelah selesai ngerokok, ngopi, keluar, itu hal seperti itu, Pak. Berarti di dalam ruangan itu ramai? Ya. Artinya yang saudara lihat lalu lintas orang bolak-balik pasti ramai di dalam. Ya. Betul. Ya. Ini sesuai dengan putusan 2020 perkara nomor 28 halaman 84. Siap. Saudara sampaikan bahwa perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan perwakilan pada istirahat siang makan. Siap. Artinya saudara Hasto Kristianto tidak sendiri. Betul. Berarti ramai-ramai. Betul. Artinya juga pun saya pertegas lagi, saudara tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan di dalam. Oke, ini biar kita persesuaian dengan putusan 2020 agar perkara ini tidak kabur. Siap. Ini sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di tahun 2020, putusan 28. Ya, usai persidangan, Hasto melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum yang menurutnya telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sorotan Hasto tertuju pada kondisi Agustiani Tio, saksi dalam perkara suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya. Di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung, akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkaitan dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada peristiwa hukum yang menyertai itu. Amplopnya masih ditutup, semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa yang terjadi di musola terkait dengan saya, maka kemudian dia menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Rekan-rekan pers, ketika ketidakadilan terjadi, maka disitulah respek terhadap kemanusiaan itu akan hilang. Sehingga ini seharusnya menjadi concern kita bersama. Kalau toh saya memang ditarget secara politik untuk masuk tahanan, masuk penjara dengan melakukan upaya daur ulang terhadap suatu proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan.